Saudara Presiden Rusia Vladimir Putin ini mengumumkan deklarasi perang di mana dilakukan operasi militer di Ukraina yang sedang mulai dijalankan. Kalau kita lihat dari beberapa gambar yang kami peroleh memang sudah terlihat sangat jelas bagaimana operasi militer digencarkan di Ukraina oleh Rusia, dan Rusia sebenarnya dikatakan oleh Putin ini tidak berniat mengambil Ukraina atas operasi militer yang saat ini sedang dijalankan Rusia kepada Ukraina. Tapi operasi yang dilakukan oleh Rusia dikatakan oleh Vladimir Putin adalah untuk melindungi warga sipil. Siang hari ini kita akan berbincang dengan Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Bapak Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Pak Hikmahanto. Pak, ini kan sudah diumumkan bahwa adanya operasi militer. Putin juga menyatakan bahwa tidak berniat mengambil Ukraina hanya karena untuk melindungi warga sipil. Apa sebenarnya yang diinginkan dari Rusia untuk Ukraina? Jadi narasi yang disampaikan oleh Rusia itu adalah di Donbas, terutama di Donetsk dan Luhansk, itu ada masyarakatnya, sebagian masyarakat yang kemarin mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina. Mereka ini adalah para pemberontak dari Ukraina yang ingin mendirikan negara baru. Dan ini sudah dideklarasikan, dan kemarin Presiden Rusia sudah mengakui keberadaan dari negara ini. Dan Presiden Rusia sekarang menjamin bahwa kalau mereka, para pemberontak ini, akan dilakukan tindakan polisionil, ya, penyerangan dari pemerintah Ukraina, maka Rusia akan melindungi masyarakat di Donbas ini. Karena menurut Putin, bahwa mereka ini sudah lama sekali menderita akibat kekejaman dari pemerintah Kiev, ya, yang melakukan mungkin disebut sebagai genosida. Itu yang disampaikan oleh Putin, sehingga Presiden Putin mengerahkan pasukannya untuk kalau misalnya Ukraina akan menyerang para pemberontak ini, maka Rusia akan membantu karena menurut Presiden Putin bahwa negara Donetsk dan Luhansk itu sudah mempunyai perjanjian dengan pemerintah Rusia kalau mereka akan diserang oleh Ukraina. Demikian, ini narasi dari pemerintah di Rusia, Presiden Putin. Tapi dengan operasi militer yang dilakukan, bagaimana nih bisa membagi antara yang memberontak dan yang tidak, Pak? Ya, tentu yang tidak memberontak, mereka kan masih tetap loyal kepada pemerintah Ukraina. Dan pemerintah Ukraina tentu tidak menginginkan bahwa bagian dari wilayahnya itu kemudian memberontak dan kemudian didukung oleh suatu negara, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Sehingga dari narasi pemerintah Ukraina, mereka mengatakan bahwa mereka akan melawan siapapun yang akan mendukung pihak-pihak pemberontak Ukraina. Pemberontak terhadap pemerintahan yang sah Ukraina. Itu dia merefer kepada Donbas, ya. Karena begini, Presiden Ukraina sekarang ini, dia itu tidak seperti presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya itu sangat pro terhadap Rusia. Presiden sekarang ini anti terhadap Rusia. Sehingga dia menginginkan bahwa kita akan serang kalau mereka ada yang memberontak. Dan negara manapun pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, kemudian Presiden Ukraina ini, dia tahu bahwa kalau kemampuan Ukraina menghadapi Rusia tidak mungkin. Sehingga dia ingin minta bantuan dari negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu kemarin, sempat dia ingin masuk dalam NATO. Ya. Tapi ketika dia mau masuk NATO, dia diancam oleh Presiden Rusia, kalau kamu masuk NATO kita serang. Karena apa? Rusia tahu kalau misalnya Ukraina masuk NATO, maka serangan terhadap bagian dari NATO, ya, negara NATO, itu berarti serangan terhadap semua negara NATO. Maka mereka akan turun semua. Maka Rusia mengecam tindakan yang dilakukan oleh Presiden Ukraina. Nah, sekarang masih belum bisa masuk NATO, tapi kalau misalnya ada penyerangan, pertanyaannya adalah bagaimana negara barat, khususnya Amerika Serikat, akan membantu Ukraina. Nah, satu-satunya jalan adalah mereka harus pergi ke Dewan Keamanan PBB.
Nah, sekarang sedang dibahas. Tapi ini pasti akan gagal karena apa? Anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Rusia. Kalau Rusia nanti memveto, maka ini tidak akan terjadi mandat yang membolehkan negara-negara untuk melakukan perlawanan terhadap serangan yang dilakukan oleh Rusia. Nah, oleh karena itu, saya menganjurkan kepada pemerintah Indonesia, kebetulan Bapak Presiden sekarang menjadi Presiden G20, untuk melakukan suatu tindakan. Tindakannya berupa sampaikan kepada kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa permasalahan ini harus dibawa ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ke Dewan Keamanan PBB. Sehingga apa? Sehingga tidak ada veto di situ dan pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas. Karena apa? Karena apa yang terjadi sekarang di Ukraina bisa menjadi pemicu bagi perang dunia ketiga. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden harus mengutus Ibu Menteri Luar Negeri untuk melakukan shuttle diplomasi, ya, untuk memastikan bahwa harus ada pembahasan di Majelis Umum dan sementara sebelum ada keputusan dari Majelis Umum, Rusia, Ukraina dan semua negara harus bisa menahan diri. Artinya ada tindakan tegas yang harus segera bisa dilakukan oleh Indonesia ya terhadap apa konflik yang dialami oleh Rusia dan juga Ukraina. Tapi Pak Hikmahanto, ini Putin ini melontarkan ancaman keras sebenarnya kepada negara-negara di dunia yang ikut campur, artinya mengecam keras bahwa tidak boleh kalau misalnya ada negara-negara yang ikut campur terhadap hal ini, maka bersiap-siap saja. Iya, Presiden Putin mengatakan bahwa Rusia tidak akan tidak punya alternatif lain selain ya menghadapi negara-negara yang mau ikut campur. Ya, tetapi kan negara-negara yang mau ikut campur ini kan dia harus punya legitimasi. Apa legitimasinya? Sementara perjanjian pertahanan dengan Ukraina dia tidak memiliki karena Ukraina bukan anggota dari NATO. Mandat dari PB dia nggak punya. Maka sekarang ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan teman-teman adalah melakukan embargo ekonomi. Tapi embargo ekonomi ini tidak akan efektif untuk mencegah Presiden Putin yang akan melakukan serangan terhadap Ukraina. Karena embargo ekonomi itu paling bisa efektif berlaku 6 bulan atau 1 tahun. Karena masyarakatnya dibuat susah dan lain sebagainya ya. Sehingga presidennya harus mengambil kebijakan yang berbeda. Yang kedua, negara sebesar kayak Rusia, tentu dia ini bukan kayak Iran, bukan kayak misalnya Korea Utara yang diembargo ekonomi terus kemudian mereka akan kerepotan. Tidak. Ya, belum lagi Rusia bukannya tidak mungkin didukung oleh misalnya Cina karena hampir sampai dengan hari ini Cina itu tidak menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Putin dengan mengakui kedaulatan dari Donetsk dan Luhansk ini merupakan tindakan yang salah menurut hukum internasional dan harus dikutuk. Kalau Cina mengatakan bahwa sebaiknya negara-negara menahan diri dan menyelesaikan masalah ini dengan dialog. Dalam konteks seperti itu bukannya tidak mungkin kalau Rusia nanti diserang, Cina akan membantu Rusia. Oke, ada beberapa narasi sebenarnya pada saat Putin mengatakan bahwa mengancam keras kepada negara dunia untuk negara-negara yang ikut campur memang itu berupa ancaman atau mungkin ada hal lainnya. Nah, nanti lengkapnya Pak Hikmahanto akan menjawab lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.